Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 2B semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing Asma Rayumarni. Langsung saja soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah menepati yang pertama dan yang paling pokok. Beliau pun berkata, tidak ada yang ditujukan kepada penganut agama manapun kecuali petunjuk terdapat dalam Al-Quran. Sehingga setiap mengeluarkan pendapatnya, Imam Syafi'i selalu mengikut sertakan nas-nas dari Al-Quran. Sebagai contohnya, yaitu Al-Quran sebagai acuan dalam pedoman hidup atau sebagai petunjuk seluruh manusia, sehingga seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia harus diselesaikan sesuai tuntunan Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Taha 2 ayat 2-3. Selanjutnya, Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi umat manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai contohnya, Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas penyempurnaan kitab-kitab suci terdahulu. Selanjutnya yaitu nomor 2, bagaimana hubungan antara sejarah, proses pewahyuan, dan perhimpunan Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Sebagai sejarah Al-Quran dimulai dari ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Disebabkan Nabi Muhammad mengemban amanah sebagai agen sejarah dan Tuhan berada di balik sejarah manusia. Namun, terdapat kemungkinan sejarah Al-Quran dimulai dari sebelum kehadiran Muhammad sebagai Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 43 tahun. Perhimpunan Al-Quran dalam sejarahnya berlangsung selama 3 periode. Periode yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Periode yang kedua yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Metode ini memiliki ciri-ciri sendiri. Periode pertama ditandai dengan penghafalan dan penafsiran Al-Quran. Selanjutnya yaitu nomor 3, bagaimana saudara meyakini kemukjizatan Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Menurut saya, dengan adanya tanda-tanda yang ada di Nabi, yaitu keajaiban yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sebagai contohnya yaitu Nabi Musa alaihi salam membelah laut dengan pukulan tongkatnya. Selanjutnya yaitu nomor 4, buat contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Menurut saya, kegiatan yang pertama yaitu membandingkan teks atau nas
ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Selanjutnya yaitu kemudian membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Yang terakhir yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran atau yang dipakai metode tematik. Yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dengan proses pembelajaran. Pokok ulumul Quran, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan atau qiraat, tempat dan waktu turunnya ayat-ayat surah Al-Quran yang tergolong antara Makkiyah atau Madinah, dan sebab-sebab turunnya asbabun nuzul. Metode penafsiran Metode penafsiran merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan seni atau teknik yang dipakai ketika kita menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Hubungannya dengan proses pembelajaran yaitu untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna-maknanya. Semakin tinggi ulumul Quran dikuasai oleh seseorang, maka tafsir yang diberikan juga akan semakin mendekati kebenarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.